Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita. Sungguh sangat senang sekali kalau saya masih boleh memberitakan firman Tuhan. Saya bangga sekali kalau saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Karena apa? Karena semakin banyak orang yang akan dibenarkan, semakin banyak orang yang akan mendengarkan firman Tuhan dan hidup diberkati oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Yesaya pasal yang kelima ayat yang ke-20. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Yesaya 5 ayat 20 dikatakan demikian, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu adalah peringatan yang begitu keras dari Yesaya kepada bangsa Israel. Bahkan kalau saya katakan ini adalah kecaman dari Yesaya akan sikap hidup dan cara-cara bertindak bangsa Israel. Bangsa Israel sudah tidak tinggal dalam kebenaran. Bahkan mereka mencintai kejahatan. Karena cintanya kepada kejahatan, mereka juga sudah membelakangi Tuhan dan tidak mempedulikan kebenaran-kebenaran dan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Seharusnya bangsa Israel itu tidak akan pernah melakukan seperti itu karena mereka sudah memiliki guidance, sudah memiliki firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi mereka. Mereka juga sudah memiliki hukum Taurat yang seharusnya mereka boleh pelihara dan lakukan dalam kehidupan mereka. Peringatan yang dilakukan oleh Nabi Yesaya ini adalah karena sikap dan bertindak bangsa Israel yang sudah menunjukkan betapa bobroknya kehidupan umat Allah pada masa itu. Sudah kacau sekali. Sudah hancur-hancuran. Nilai kebenaran itu sudah betul-betul pada titik nol, titik nadir. Sudah sangat-sangat jarang sekali dan bahkan tidak ada yang terdapat dari bangsa Israel lagi yang mencintai kebenaran, yang mencintai keadilan dan berlaku adil bagi orang-orang yang miskin terlebih. Tetapi mereka menjadi orang-orang yang rakus, menjadi orang-orang yang tamak, menjadi orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri, yang hanya mau hidup dengan pesta pora kenikmatan, sehingga mereka tidak mempedulikan lagi orang-orang yang miskin-miskin itu, orang-orang yang menderita itu. Mereka hanya mau, saudara-saudara, kalau mereka boleh menikmati banyak hal dalam kehidupan mereka. Mereka tidak peduli sekalipun orang lain harus menderita karenanya. Kalau kita lihat saudara-saudara, sebenarnya firman Tuhan ini termasuk dalam perikop peringatan tentang pelbagai keburukan. Ada begitu banyak keburukan-keburukan yang mereka lakukan dan ini yang dikecam keras oleh Yesaya kepada mereka. Bahkan sampai kalau tidak salah saya dari ayat 8 sampai ayat yang ke-22 ada sampai 7 kali Yesaya mengatakan celakalah mereka, celakalah kamu. Apa artinya? Kata celaka ini yaitu diperuntukkan kepada mereka yang berlaku dengan tidak benar, berlaku curang. Satu contoh, celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Inilah orang-orang yang menyerobot tanah. Dalam kehidupan sehari-hari kita ada begitu banyak orang yang menyerobot tanah orang lain. Sehingga banyak orang yang harus menderita karena itu.
Bayangkan saudara-saudara, karena kejahatan kita yang menyerobot mengambil tanah yang bukan milik kita. Bayangkanlah itu, membuat orang menderita. Dan itu banyak terjadi di Indonesia ini terlebih. Bahkan bangsa-bangsa juga. Ya. Tapi itulah, makanya disitulah dikatakan oleh Nabi Yesaya, celakalah mereka. Jadi celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah, yang mencekau ladang demi ladang. Artinya yang membuat bukan bagian mereka. Itu yang pertama. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari. Orang-orang yang hanya mau enak saja, yang mau pesta pora, kemabukan dan sebagainya. Itu. Jadi untuk orang-orang yang seperti inilah Tuhan sampaikan kata celakalah. Yang kemudian dia katakan celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan. Orang-orang yang berdusta. Celakalah orang-orang yang berdusta, yang menjadi saksi palsu bagi orang lain. Karena orang akan menderita karena kesaksiannya itu. Ya. Baru ayat yang ke-20. Yang keempat, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik. Ini firman Tuhan bagi kita. Orang-orang yang memutarbalikkan kebenaran, memutarbalikkan fakta. Dan Tuhan membenci orang-orang yang seperti ini. Karena tahukah kita bahwa banyak orang yang menderita karenanya. Kalau ketika kebenaran itu diputarbalikkan menjadi kesalahan, kesalahan diputarbalikkan menjadi kebenaran, maka banyak orang yang akan menderita karenanya. Dan Tuhan tidak menginginkan orang-orang yang seperti itu. Yang ini kelima, celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang merasa dirinya pintar. Jadi jangan merasa dirinya pintar. Yang keenam, celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Itu kemabukan, ya kan? Yang membuat orang-orang menjadi dikatakan di sini yang membenarkan orang fasik karena suap dan yang memungkiri hak orang-orang benar. Orang-orang seperti itu juga yang jadi apa? Jadi membahayakan orang lain. Ya, baru dikatakan itu ya, sampai yang keenam. Demikianlah saudara-saudara, celakalah. Ya, sekarang firman Tuhan bagi kita yaitu celakalah ya mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Artinya sekali lagi yang saya katakan, yang memutarkan kebenaran menjadi salah, memutarbalikkan fakta. Saudara-saudaraku, kenapa ini diungkapkan kepada kita? Ini untuk menyatakan kepada kita, janganlah mengikuti perilaku yang seperti itu. Jangan kita menjadi orang yang memutarbalikkan kebenaran. Jangan kita mau menjadi orang yang memutarbalikkan fakta, sehingga banyak orang akan menderita. Dan Tuhan tidak suka. Dan Tuhan akan menghukum orang seperti itu. Tahukah kita? Pada akhirnya bangsa Israel harus terbuang karena sikap dan tindakan mereka yang jahat. Pembuangan menjadi tempat bagi Tuhan untuk menghajar mereka, supaya mereka juga boleh melihat kembali kepada Tuhan untuk berpaling kepada dosa-dosanya. Itu. Jadi ada kalanya memang Tuhan izinkan pergumulan itu terjadi, hukuman itu terjadi, supaya kita boleh menyadari, supaya kita jangan terus berlaku jahat. Dan saudara-saudara, sebenarnya peringatan sudah diberikan. Ini termasuk peringatan sudah disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya. Dan sekarang untuk kita, peringatan sudah diingatkan kepada kita. Celakalah. Maka janganlah kita melakukan hal-hal yang tidak dikenan oleh Tuhan. Karena Tuhan bisa marah. Tuhan akan bisa menghukum orang-orang yang berlaku jahat. Oleh karena itu jadilah tetap benar. Tinggallah dalam kebenaran itu. Jadilah penegak-penegak kebenaran. Yesus berkata, katakanlah ya bila ya, dan katakanlah tidak bila tidak. Karena selebihnya adalah dari si iblis. Saudara-saudara, ketika kita mengatakan ya padahal itu tidak, maka kita sedang melakukan apa yang dilakukan, diinginkan oleh iblis. Saudara-saudara, Tuhan tidak mau kita menjadi antek-antek iblis. Tuhan mau kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman.
dan menjadi pengikut kebenaran, yaitu percaya kepada Yesus dan melakukan kebenaran itu sendiri. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu, jadikan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan kebenaran, bukan memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kebenaran itu sehingga banyak orang yang menderita karenanya. Tapi justru kami harus menjadi pembela kebenaran itu, penegak kebenaran itu, supaya banyak orang akan diberkati melalui kami. Dan juga Tuhan akan mencintai dan memberkati kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Teruslah menjadi orang yang benar. Dan jadilah terus menjadi penegak kebenaran itu, supaya Tuhan berkenan kepada kita. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.